Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu metode yang dipakai di dalam uh, usul fiqh, yaitu metode istihsan. Baik, metode istihsan ini adalah salah satu metode yang biasa digunakan ketika beberapa metode lain yang tidak ditemukan di dalam Quran, dalil-dalilnya tidak ditemukan di dalam Quran dan Sunnah. Baik, apa itu istihsan? Istihsan itu secara bahasa yaitu adalah menganggap sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Dan secara istilah artinya berpindahnya seorang mujtahid dari kias jali kepada kias khafi. Artinya dari hukum kuli ke hukum pengecualian, kecuali ada dalil yang membenarkannya. Nah, metode ini sebenarnya metode yang dipakai oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Namun, Imam Syafi'i sendiri menolak untuk menggunakan metode ini. Kenapa? Di dalam buku Wahbah Zuhaili, Fikul Islam wa Adilatuhu, di sana Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya, maaf, dalam buku Wahbah Zuhaili, dalam usul fiqh karangan beliau, dinyatakan bahwasannya Imam Syafi'i menolak metode ini karena menurut Imam Syafi'i, beliau itu takut manusia itu didorong oleh hawa nafsunya untuk mengambil dalil tanpa didasari oleh syarak. Karena kenapa? Sama sekali tidak menggunakan dalil yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Nah, kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini sangat berhati-hati di dalam mengambil dalil. Dan ini terjadi di Irak ya. Jadi beliau tidak menggunakan tersebut karena sangat berhati-hati. Apakah mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak berhati-hati? Oh, tidak. Tapi mereka menggunakan dalil dari Quran, yaitu Quran surat 39 dan 18, di mana bahwasannya kita dibolehkan untuk mendengar sesuatu yang lebih baik, gitu ya, kepada orang-orang yang lebih tahu. Dan juga berpatokan kepada hadis, di mana di situ kita Muslim dibolehkan untuk melihat kepada yang lebih baik, mencontoh kepada yang lebih baik. Baik, eh, dengan menggunakan dalil-dalil inilah bahwasannya metode istihsan eh, dipakailah menjadi salah satu metode di dalam usul fiqh. Dan metode istihsan ini adalah bukan metode yang mandiri ya. Um, di sini dia hanyalah sebagai dalil, di mana dengan kias kofi itu biasanya dimenangkan dibanding kias jali. Atau hujah maslahah dimenangkan jika ada dalil yang menggunakan hukum kuli. Kemudian harus ada dalil juga yang dimenangkan. Artinya, seorang mujtahid ketika dia menggunakan metode istihsan, dia harus berupaya mengeluarkan seluruh dalil di mana ditemukan dalil yang lebih kuat, begitu. Sehingga ketika dia ingin mengambil atau mencontoh yang lebih baik tersebut, dia berkaca kepada dalil yang lebih baik. Nah, salah satu contohnya adalah dengan jalan istislah. Dan maaf, dalil tersebut juga bisa berupa faktor-faktor. Jadi banyak sekali metode yang harus dilalui seorang mujtahid ketika menggunakan metode istihsan ini. Nah, untuk itulah maka di dalam metode istihsan ada beberapa cara untuk menetapkan hukum atau misalnya mengambil jalan menggunakan metode ini. Di antaranya adalah tiga cara menetapkan hukum umum kepada hukum khusus, yaitu contohnya di Quran surat ayat 5 ayat 38, di situ kan ada hukum hudud, bahwasanya orang yang mencuri akan dipotong tangan. Namun ada pengecualian pada musim paceklik, di mana mungkin di musim paceklik orang juga susah mendapatkan pekerjaan karena pada musim paceklik sawah-sawah pada kering ya, eh, orang-orang mungkin kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah,
Jika pada musim tersebut banyak pencurian, maka ada pengecualian untuk hukum hudud. Lalu ada lagi menetapkan hukum menggunakan qiyas khafi. Contohnya adalah wakaf tanah. Di dalam hukum muamalah, wakaf tanah, jika seseorang itu mewakafkan tanahnya, maka dia termasuk apa-apa yang ada di dalam tanah tersebut. Yaitu misalnya sumur, kerikil, pagar, rumput. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tanah yang ingin diwakafkan. Walaupun tidak disebut di dalam wakaf tersebut. Misalnya, ketika berwakaf tanah, kan tidak ditulis wakaf sumurnya. Karena kenapa? Sumurnya itu adalah bagian dari tanah. Kemudian, air jilatan burung buas. Nah, itu juga dikategorikan sebagai tidak bersih atau kias jali ya. Namun pada kias kopi, burung buas itu ya sama seperti burung biasa. Dan dia juga ketika terbang, paruhnya itu kan sudah kering oleh angin dan juga cahaya matahari. Sehingga ketika burung buas itu meminum dari air yang tadinya mau dijadikan air wudhu, mungkin kemungkinan dianggap sebagai air yang suci. Lalu menetapkan hukum kuli kepada hukum pengecualian. Karena meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan adat kebiasaan atau urf. Contoh, ada orang yang bersumpah tidak makan daging, tapi dia makan ikan. Bukankah ikan juga daging? Baik. Kemudian meninggalkan dalil yang biasa digunakan dan beramal dengan cara lain seperti karena adanya maslahah, adanya kebaikan di sana. Contoh, ketika ada tukang montir merusak, membetulkan motor yang rusak. Ketika dibongkar, motor tersebut tambah rusak. Jadi, demi kemaslahatan, maka tukang bengkel itu dianjurkan untuk memperbaikinya. Karena sebenarnya ketika dia membongkar, itu bukan kesalahan tukang bengkel. Tapi demi kemaslahatan, dia diminta untuk membetulkan semua yang rusak tersebut. Lalu meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk menghindari kesulitan atau memberi kemudahan kepada umat. Contoh, timbangan itu kan kadang tidak bisa selalu tepat angkanya. Bisa jadi ada kelebihan atau kekurangan. Maka bagi pedagang itu dianjurkan untuk melebihkan sedikit dari timbangannya. Baik, untuk itu kita akan memberikan contoh bagaimana sih upaya mengeluarkan ilmu atau pengetahuan atau hukum menggunakan metode istihsan. Pada contoh berikut ini yaitu contoh yang akan kita bawakan bagaimana kita mengeluarkan dalil pada metode istihsan yang uh, yang terjadi di kasus hadis tentang wakaf. Baik, pada hadis tentang wakaf, di mana di situ hadis uh, yang diambil dari percakapan Umar bin Khattab atau pertanyaan Umar bin Khattab pada Rasulullah tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap tanahnya yang subur sekali. Dia ingin sekali bersedekah menggunakan tanah tersebut, tapi sedekah macam apa? Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, dia bilang bahwasanya aku punya tanah, sebidang tanah di Khaybar, dan apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Artinya adalah jika kau mau tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Dan dalil ini dijadikan dalil-dalil untuk wakaf ya. Karena kenapa? Satu-satunya hadis yang langsung menjelaskan tentang bagaimana operasional wakaf itu adalah hadis ini. Yaitu dengan menahan pokoknya, artinya sudah berhenti mengambil manfaat dari harta pribadi dan menyedekahkan hasilnya. Artinya, manfaat dari wakaf itu harus dioptimalkan.
Maksudnya seperti apa? Karena untuk bisa menyedekahkan hasil dari aset wakaf tersebut, berarti kan nazir harus mengupayakan, atau nazir itu adalah pengelola wakaf, harus mengupayakan agar aset wakaf itu terus menghasilkan. Nah, itu bisa didapat dari mana? Dari beberapa penjelasan terhadap hadis atau syarah hadis ya. Dalam syarah hadis yang dijelaskan oleh Bukhari, di sana dinyatakan bahwasannya aset yang dikelola itu harus menghasilkan social benefit yang tinggi. Nah, untuk itulah dalam syarah hadis An-Nawawi, beliau juga menyatakan bahwasanya agar hasil itu maksimal, maka dibolehkan berinovasi di dalam wakaf. Sehingga hadis-hadis yang menjelaskan wakaf ini itu harus berlandaskan berlandaskan dalil-dalil yang lain, yaitu di mana dalil ini juga ada hubung kaitnya dengan hadis yang lain, yaitu hadis tentang sumur Bayrha yang dibeli oleh Utsman bin Affan dari seorang Yahudi, dan juga dijelaskan pula pada Quran surat Al-Baqarah 267 dan Quran surat Al-Imran 92. Di mana di sana tentang aset sedekah. Nah, aset sedekah ini adalah harusnya aset yang terbaik. Karena kenapa? Jika kita menyedekahkan aset yang tidak terbaik, maka bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan hasil yang baik dari aset tersebut. Nah, ini yang berhubungan dengan hadis yang tadi dikatakan oleh dikatakan oleh Rasulullah untuk menjawab pertanyaan Umar bin Khattab. Karena kenapa tanah yang ingin diwakafkan Umar bin Khattab itu adalah tanah yang sangat subur. Nah, di dalam buku Al-Asqalani, kitab syarah hadis Al-Asqalani, di sana dijelaskan bahwasannya harta yang diwakafkan harus juga aset yang terbaik. Nah, ini juga dijelaskan di dalam tafsir hadis, tafsir Quran tentang Quran surat Al-Baqarah 267 tadi dan juga Al-Imran 92, di mana aset terbaik itu adalah harus menguntungkan atau dinamakan sebagai malun robihun, dan juga harus terus mengalir, yaitu malun royihun. Nah, kedua statement ini ternyata ada di dalam syarah hadis An-Nawawi, di mana sodakoh yang terus mengalir itu adalah sodakoh jariyah. Artinya apa? Di dalam ekonomi, jika aset tersebut mengalir terus-menerus, berarti aset tersebut menciptakan sustainable economy. Masya Allah. Dan ternyata dalam buku seorang ekonom muslim terkenal ya, yang bernama Monzerkov, seluruh aset wakaf itu harus memiliki kesempatan meraih nilai atau kimah atau manfaat yang tinggi. Untuk itu, beliau tidak membedakan mana aset produktif, mana aset tidak produktif. Menurut Monzerkov, seluruh aset wakaf itu harus produktif. Karena kenapa? Karena berpatokan dengan hadis Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Berarti aset memang harus diproduktifkan sehingga dia bisa menghasilkan manfaat yang tinggi yang akan disedekahkan kepada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Baik, dalam buku Anas Zarqa tahun 1987, beliau juga seorang ekonom muslim yang sangat terkenal, beliau bilang bahwasannya seluruh aset wakaf itu harus berpeluang menghasilkan surplus. Karena kenapa? Agar bisa menyedekahkan hasilnya. Semakin banyak penerima manfaat wakaf, semakin aset wakaf tersebut tinggi nilainya. Sehingga wajib dikelola secara profesional dan juga memiliki peran sosial ekonomi. Masya Allah. Dan ini berarti memang wakaf harus diproduktifkan menurut dalil-dalil yang sudah dikeluarkan tadi. Loh, bagaimana dengan metode istihsannya?
Metode istihsan di sini adalah bagaimana kita mengeluarkan dalil-dalil yang tadinya samar, ya kan? Karena wakaf tidak dijelaskan di dalam hadis dengan kata-kata wakaf, tapi habastah diambil dari hadis ini. Karena dia samar, sehingga orang tidak tahu bagaimana harus memanage aset wakaf, sehingga dia sangat produktif. Nah, ketika kita bisa mengeluarkan dalil-dalil ini, ya kan, menggunakan penguatan-penguatan tafsir dan juga syarah hadis, maka kita bisa uh, mengupayakan sesuatu yang baik itu diikuti dari penjelasan-penjelasan makna yang sudah dibangun oleh para ulama. Demikian, semoga apa yang sudah dijelaskan di sini akan bermanfaat untuk Anda semua. Kita akan praktek menggunakan istihsan pada kasus-kasus berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.